Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa yang berbahagia. Kali ini kita masih pada mata kuliah editing bahasa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang penyuntingan aspek kebahasaan dalam naskah berbahasa Indonesia. Di dalam kita menyunting naskah bahasa, yang harus pertama kali kita perhatikan itu adalah bagaimana gaya selingkung dari penerbit, kemudian gaya selingkung dari jurnal misalnya, kalau itu tulisan ilmiah. Kalau itu yang kita sunting itu adalah artikel populer yang terbit di media massa, bagaimana gaya selingkung yang digunakan oleh media tersebut. Ini hal penting yang harus diperhatikan oleh editor atau penyunting di dalam memahami gaya selingkung tersebut, karena gaya selingkung ini merupakan ciri khas dari sebuah lembaga penerbitan, ciri khas dari jurnal, ciri khas dari media yang menjadi tujuan dari naskah yang dikirim oleh penulis. Baik, ada beberapa tahapan di dalam kita melakukan penyuntingan. Yang pertama yang kita lakukan itu adalah penyuntingan sekilas, yakni seorang penyunting itu memeriksa kesalahan faktual, keajegannya, bagian-bagian penting naskah, dan kelengkapan naskah. Misalnya nih, kalau itu naskah artikel populer dan kita sunting pada yang akan terbit pada jurnal, maka yang pertama kali harus diperhatikan adalah apakah naskah tersebut sudah sesuai dengan formatnya, sudah sesuai dengan gaya selingkungnya, ya. Kemudian apakah artikel tersebut sudah sudah ada strukturnya, ada identitasnya, ada judulnya, identitas penulisnya, ada pendahuluannya, ada abstraknya, ada pendahuluannya, ada metodenya, ada pembahasannya, simpulan, dan sumbernya. Itu penyuntingan sekilas. Kemudian selanjutnya, penyuntingan sekilas ini kalau dalam kerja editor jurnal itu biasanya dilakukan oleh editor pada jurnal tersebut. Kemudian yang kedua, penyuntingan inti. Penyuntingan inti itu berkaitan dengan isi naskah. Ya. Penyuntingan isi yang terkait dengan topik sebuah naskah dan bahasa sebagai media untuk mengomunikasikan isi naskah tersebut. Artinya bahwa penyuntingan inti itu berkaitan dengan bagaimana relevansi antara judul dan isi naskah. Bagaimana kalau itu artikel ilmiah, apakah simpulannya sudah sesuai dengan rumusan masalah? Ya. Kemudian, apakah sumber-sumber yang ada dalam naskah tersebut sudah sesuai dengan pendapat yang dikutip pada isi naskah tersebut? Oke. Kemudian, apalagi? Pilihan kata atau diksi, kemudian penggunaan tata bahasa, ejaan yang digunakan pada naskah tersebut sudah sesuai tidak dengan ejaan yang berlaku. Ini berkaitan dengan inti dari sebuah naskah. Nah, setelah dilakukan penyuntingan sekilas, setelah dilakukan penyuntingan isi, baru nanti yang terakhir itu adalah revisi hasil suntingan. Revisi hasil suntingan merupakan kegiatan untuk meninjau kembali keseluruhan komponen sebuah naskah dengan tujuan menyempurnakan naskah agar layak untuk diterbitkan. Nah, untuk itu, revisi hasil suntingan ini akan dilakukan oleh penulisnya. Kalau itu berkaitan dengan isi sebuah tulisan, ya, dan hak yang paling berhak untuk merevisi itu adalah
penulisnya. Ya. Ini terkait dengan revisi hasil suntingan. Untuk itu, ketika seorang penulis sudah merevisi hasil suntingan dari editor, maka editor itu kemudian memeriksa kembali ya dari hasil revisi yang sudah dibuat oleh penulis, sehingga naskah itu betul-betul sudah layak, sudah sesuai dengan formatnya, sudah sesuai dengan gaya selingkungnya, sudah sesuai dengan ejaan yang berlaku, maka naskah ini sudah dianggap sebagai naskah yang layak terbit. Selanjutnya, ada 3 aspek yang menjadi objek penyuntingan. Yang pertama, yang sebagai seorang editor atau penyunting itu, yang harus diperhatikan itu adalah sistematika penyajiannya. Ini yang sering saya sebut tadi, gaya selingkungnya, yaitu kekhasan yang dimiliki oleh setiap lembaga penerbitan. Oleh karena itu, sistematika penyuntingan satu lembaga penerbit dapat saja berbeda dengan penerbit yang lainnya. Jadi sistematika penyuntingan itu bisa disebut dengan format, ya, format penulisannya. Ada yang menggunakan huruf tebal, ada yang judulnya fontnya itu misalnya 16, ada yang fontnya itu 12. Itu bagian-bagian dari gaya selingkung penerbit, gaya selingkung jurnal, gaya selingkung media. Apa tujuannya? Tujuan adanya gaya selingkung ini supaya media itu dapat dikenal. Misalnya kalau tulisannya itu warna merah, misalnya warna hijau dan lain sebagainya, wah kalau ini sudah pasti jurnal si A, sudah pasti media si B dan lain sebagainya. Ini untuk menanda bahwa ciri khas penerbit itu adalah terkait dengan gaya selingkungnya. Kemudian yang kedua, objek yang kedua yang harus dicek oleh seorang editor itu adalah isi. Bagaimana kualitas naskah tersebut? Bagaimana keaslian naskah tersebut? Kalau kita cek plagiasinya ada berapa persen? Kemudian bagaimana kesesuaian antara kutipan dan sumber yang ditulis pada daftar pustakanya? Apakah sudah sesuai penulisnya? Apakah sudah sesuai tahun terbitnya? Apakah kutipan-kutipan tersebut benar adanya? Ini perlu dicek oleh seorang editor. Yang terakhir itu adalah bahasa. Bahasa itu menyangkut ejaannya, diksinya, dan struktur kalimatnya. Ada kohesi dan koherensinya yang perlu dicek oleh seorang editor. Kemudian ada 3 kategori tingkat penyuntingan. Yang pertama itu ada penyuntingan ringan. Penyuntingan ini terkait dengan beberapa aspek. Yang pertama, menyunting mekanis untuk memastikan konsistensi penerapan gaya selingkung. Yang kedua itu memverifikasi silang. Memverifikasi silang itu berkaitan dengan mengecek keaslian dari tulisan. Misalnya pendapat si A benar tidak? Coba dicek di buku aslinya. Kemudian misalnya formatnya yang ditulis oleh si A itu benar nggak seperti format yang sudah ada pada jurnal itu. Ini memverifikasi silang. Kemudian yang ketiga, memperbaiki kesalahan tata bahasa. Dicek apakah di sana sudah benar nggak tata bahasa yang digunakan. Apakah ada tata bahasa yang tidak baku. Misalnya penggunaan kata sekadar, penggunaan tanda titik, tanda koma, dan lain sebagainya. Mengoreksi inkonsistensi faktual. Ini berkaitan dengan konsistensi seorang penulis di dalam menyebut istilah, di dalam menggunakan kosakata. Contoh misalnya, ketika seorang penulis sudah dari awal, ya, misalnya dia menggunakan istilah panjang, kemudian istilah singkatan. Nah, lalu kemudian pada paragraf berikutnya, jangan lagi menggunakan 2 hal itu, tetapi pakai salah satu. Misalnya, pakai singkatannya terus sampai di akhir tulisannya. Ini yang disebut dengan inkonsistensi.
Yang kelima, mencatat semua bahan grafis yang memerlukan izin penggunaannya. Nah, ini perlu sekali. Semua foto, misalnya, semua tabel, semua hal itu harus ada izinnya. Ketika misalnya seorang penulis mengambil foto dari Google, itu nggak boleh asal copot. Tapi dicantumkan sumbernya dari mana, sehingga itu betul-betul bukan karya kita, tetapi kita mengambil karya orang lain sebagai sumber atau referensi yang kita rujuk. Yang terakhir itu adalah memberi semua elemen cetak. Oke, jadi ini yang harus di cross check dalam penyuntingan ringan. Kemudian penyuntingan menengah ini terkait dengan semua perbaikan aspek pada penyuntingan ringan. Jadi semua aspek yang ada pada penyuntingan ringan ini harus dicek, tetapi dalam penyuntingan menengah ini ada tindakan lain. Yang pertama itu memperbaiki dan menata kalimat agar lebih efektif. Jadi seorang editor itu harus menata kalimat lagi, memperbaikinya sehingga lebih efektif, koherensi, koheren, sehingga sehingga efektif, sehingga koheren. Kemudian yang kedua, menambah keterangan atau definisi istilah untuk penjelasan. Oke, yang terakhir itu penyuntingan berat, ya. Jadi penyuntingan berat itu penyuntingan ringan, penyuntingan menengah, ini semua dilakukan. Tetapi bedanya adalah dalam penyuntingan berat ini memperbaiki semua kerancauan bahasanya, menulis ulang paparan yang rumit dan bertele-tele, dan terakhir itu adalah memverifikasi dan merevisi semua fakta yang tidak tepat. Oke. Ini beberapa kategori penyuntingan yang harus dilakukan oleh seorang editor. Untuk itu, tugas editor itu cukup berat. Ya. Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang editor kelak adalah bagaimana seorang editor itu mampu memahami ejaan, mampu memahami dan mencermati semua gaya selingkung dari penerbit, OJS, tergantung di mana kita bekerja. Kalau kita bekerja sebagai editor dalam jurnal misalnya, kita harus pahami dulu bagaimana gaya selingkung jurnal tersebut, ya. Kalau kita bekerja di media massa misalnya, kita juga harus pahami bagaimana formatnya atau gaya selingkung dari media massa tersebut. Terima kasih pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.